Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, Kak Ayu seneng deh bisa ketemu sama adik-adik lagi. Walau masih dalam media online. Tapi adik-adik gak usah sedih ya, kita tetap bersuka cita. Karena walaupun di rumah, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Selamat hari Minggu, Mama Papa, kakak-kakak, selamat hari Minggu. Kak Ayu nggak sendiri loh hari ini. Kak Ayu mau panggil teman Kak Ayu dulu deh. Abel. Iya, ayo. Abel, kamu udah siap kan sekolah minggu? Udah dong Kak. Oke, yuk kita mau ibadah. Adik-adik udah siap? Udah siap dong ya? Udah siap? Udah pakaian rapi? Udah dong. Udah mandi? Udah pastinya ya. Kita mau menghadap Tuhan, oleh karena itu kita tetap harus rapi dan bersemangat memuji Tuhan pagi hari ini. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau katakan selamat pagi Tuhan. Yuk kita angkat pujian, selamat pagi Tuhan. Kita lihat di luar sana matahari bersinar terang dan burung-burung bernyanyi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, sebelum kita memulai lebih jauh lagi, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Ayo Bel, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai kami, menyertai Mama, Papa, dan keluarga kami yang lainnya. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami ingin memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk diambil Alkitabnya agar kita bisa bersama-sama membaca Alkitab hari ini. Yuk diambil Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Temanya hari ini berdamai bersama Yesus. Damai bersama Yesus. Apa ya maksudnya? Nanti aja deh, biar si kakak pencerita yang akan menjelaskan seperti apa damai bersama Yesus. Yuk, sebelumnya kita angkat lagi pujian. Mari mendengar cerita. Bisa ya adik-adik ya? Bisa dong. Mari mendengar cerita tentang kasih Tuhan. Mari membuka telinga, dengar firman-Nya. Yes. Mari mendengar cerita tentang kasih Tuhan. Mari membuka telinga, dengar firman-Nya. Yes. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik sehat-sehat terus ya. Kak Ayu senang sekali karena bisa kembali berjumpa dengan adik-adik melalui ibadah sekolah minggu online. Hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sudah disiapkan belum Alkitabnya? Kalau sudah, kita mau sama-sama baca Alkitab kita. Kita buka yuk
dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Adik-adik, Kak Ayu mau tanya, adik-adik pernah nggak merasa takut? Kalau Kak Ayu sih pernah merasa takut. Biasanya apa sih yang membuat adik-adik merasa takut? Saat mati listrik dan rumah jadi gelap? Saat tidur sendirian di kamar? Atau takut ketika ada suara petir yang kencang? Ternyata semua orang pernah ya merasa takut. Murid-murid Yesus juga pernah merasa takut adik-adik. Meskipun murid-murid Yesus telah melihat kubur Yesus kosong, tetapi mereka tetap merasa takut. Mereka takut akan diancam oleh orang-orang Yahudi dan pemuka agama yang tidak percaya dengan Yesus. Para pemimpin agama Yahudi itu juga menyuruh orang-orang dan penjaga untuk menyebarkan berita bohong bahwa Yesus itu bukan bangkit, tapi mayat Yesus telah dicuri oleh murid-muridnya sendiri. Itu berita yang tidak benar ya adik-adik. Dan berita itu telah tersebar kepada semua orang yang ada di sana. Tentu saja hal itu membuat murid-murid Yesus merasa takut. Mereka takut karena takut dianggap menjadi seorang pencuri. Adik-adik tahu bahwa seorang pencuri itu pasti akan dihukum. Dan orang-orang di sana lebih percaya dengan berita bohong itu. Murid-murid Yesus merasa sangat takut. Sehingga mereka pada malam harinya mengunci diri mereka di rumah mereka sendiri. Tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di depan mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Semua murid-muridnya terkejut. Dan ketika mereka mendengar itu, hati mereka merasa damai. Kemudian Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya yang terluka saat di kayu salib. Tuhan Yesus menunjukkannya untuk apa? Untuk membuat murid-muridnya semakin sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus telah benar-benar bangkit. Murid-muridnya pun bergembira
dan merasakan damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus telah benar-benar bangkit dan bersama dengan mereka. Adik-adik, Tuhan Yesus juga hadir loh dalam hidup kita. Walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung seperti murid-muridnya waktu itu, tapi Tuhan Yesus tetap ada di dalam hati kita. Ketika adik-adik merasa takut, Tuhan selalu ada dan selalu melindungi kita, menjaga kita. Dan saat adik-adik merasa takut, adik-adik jangan lupa ceritakan semua ketakutan adik-adik kepada Tuhan Yesus dengan berdoa. Maukah adik-adik untuk tetap berdoa ketika adik-adik merasa takut? Karena dengan berdoa, kita akan merasa jadi lebih baik, lebih tenang, lebih damai, dan tidak takut lagi. Jangan takut ya adik-adik. Tuhan Yesus yang bangkit, penuh kuasa, selalu ada beserta kita dan menjaga kita. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Gimana adik-adik firmannya? Nah, kita diajarkan untuk tidak perlu takut. Saat kita takut, kita datang berdoa, maka Tuhan Yesus memberikan ketenangan di hati kita. Nah, adik-adik, ya, jangan takut dan percayalah damai Tuhan bersama dengan kita. Yuk, kita mau memberikan persembahan. Adik-adik, jangan lupa ya, persembahannya boleh minta mama papa untuk transfer ke gereja atau dimasukkan ke dalam amplop ya. Nanti pada saat kita beribadah dibawa di amplopnya. Ibadah kita akan segera selesai adik-adik. Tapi jangan sedih ya, karena damai Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Damai itu membuat kita menjadi tenang, menjadi nyaman. Ya adik-adik, jangan takut. Bila adik-adik takut, adik-adik boleh lipat tangan dan berdoa kepada Tuhan. Yuk kita angkat pujian penutup kita. Kita mau katakan, damai Tuhan ada di setiap waktu. Ya, baik hujan, baik panas, baik malam, baik pagi, ya. Yuk, katakan damainya. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Ibadah kita akan selesai adik-adik. Tapi adik-adik gak usah khawatir ya. Minggu depan kita akan ketemu lagi untuk beribadah bersama. Dan kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Yuk kita berdoa mohon penyertaan Tuhan. Karena kita percaya damai Tuhan sama-sama dengan kita. Yuk lipat tangan
tutup matanya Bel, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah hari ini. Mengucap syukur karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan kami juga mau menyerahkan kehidupan kami seterusnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati mama papa, kakak adik, juga saudara kami yang lainnya. Dan kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Dan Kak Ayu berharap adik-adik tetap sehat, tetap semangat, dan tetap percaya Tuhan pasti mempertemukan kita kembali untuk beribadah bersama-sama. Jangan lupa, tetap maskernya dipakai, tetap cuci tangan, dan tetap tidak usah keluar rumah ya kalau tidak perlu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.